Jika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Dengar Hasto. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Nggak pernah ada. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Iya. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Didi Mahardika Soekarno, mengecam pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Didi Mahardika tak terima dengan pernyataan Hasto yang seolah menyamakan dirinya dengan sang kakek, Bung Karno. Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Jadi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK memancing berbagai reaksi nih, termasuk dari Guru Besar Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Koni bilang bahwa dirinya telah mengamankan sejumlah dokumen penting di Rusia. Karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rahakundini, dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Gua kasus Hasto untuk menutupi ulah Sri Mulyono. Analisa yang ngawur. Loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya? Bukan lagi indikasi, Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP. Sudah terbukti gitu loh. Ya kan? Kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan masih tentang Hasto, ya kan. Nah, di sini Hasto siap dipenjara bicara intimidasi dan ambisi kekuasaan 3 periode. Nah, jadi Hasto ini pernah mengatakan, ya bisa dibilang menuduh Pak Jokowi yang mau 3 periode. Tapi Pak Jokowi langsung menanggapi dan ya menjawab, ya kan. Saya tidak pernah gitu, ya kan, yang mau 3 periode. Tanyakan aja ke Puan, tanyakan aja ke Bu Mega, tanyakan ke partai-partai. Nggak ada di mana, ya kan. Nggak ada ya. Memang Pak Jokowi nggak pernah. Memang mereka-mereka ini yang membuat isu-isu, ya kan, begitu ya. Nah, jadi ya kalian tahu sendirilah Hasto ini sekarang ini ya ditangkap gitu, ya kan, oleh KPK, ya kan. Belum diborgol memang, tapi ya kita lihat aja nanti, ya kan. Dan di sini kan Hasto kemarin pernah bilang ya kalau dia menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Nah, di sini cucu Bung Karno tak terima nama kakeknya dikotori Hasto. Aduh, pokoknya ada juga siapa namanya intelijen yang perempuan itu. Nantilah kalian nonton video ini sampai selesai lah, guys ya. Pokoknya seru dan ini dia videonya. Demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Hasto ini tukang fitnah. Dan ketika memang, aparat ya, penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Kalian dengar ya tanggapan Pak Jokowi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode
kepada siapapun. Dengar Hasto. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Nggak pernah. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Didi Mahardika Soekarno, mengecam pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Didi Mahardika tak terima dengan pernyataan Hasto yang seolah menyamakan dirinya dengan sang kakek, Bung Karno. Masuk akal kan kenapa Didi Mahardika? Soekarno satu-satunya keluarga. Soekarno yang nggak masuk partai PDIP. Satu kalimat buat Hasto nih. Bukannya tiga bioskop. Dasar monyet bau kadal bintik muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kick. Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Jadi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK memancing berbagai reaksi nih, termasuk dari guru besar Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Koni bilang bahwa dirinya telah mengamankan sejumlah dokumen penting di Rusia. Dokumen-dokumen yang udah dinotariskan itu, menurut Koni, bakal jadi bom waktu di masa mendatang. Koni nyebut bahwa dokumen itu diamankan untuk melindungi kepentingan publik, termasuk Hasto dari upaya yang ia nilai udah didesain buat melemahkan posisi Sekjen PDIP tersebut. Koni merasa penetapan Hasto sebagai tersangka yang dilakukan di malam Natal menunjukkan bahwa itu emang udah dirancang untuk menciptakan dampak psikologis yang lebih besar. Padahal kata dia, masih banyak kasus lain yang lebih besar dan urgen untuk segera diusut. Nah, menanggapi pernyataan itu, politisi PDIP Ferdinand Hutahian bilang bahwa harusnya dokumen itu dibuka saja kalau menyangkut dugaan korupsi pejabat negara. Ferdinand pun menyebut nama Jokowi and the gang yang menurutnya mungkin termasuk dalam dokumen yang disimpan sama Koni itu. Menurut dia, kalau dokumen itu dibuka dan KPK berani menindak sesuai dengan bukti yang ada di dalamnya, maka kemungkinan publik pun bakal percaya kalau KPK tegak lurus dalam memberantas korupsi. Bongkar aja ya. Informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur mind blowing banget karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rahakundini dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapet, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma gertak-gertak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, harusnya dari kemarin-kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bargain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini bener, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gua. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho-ho-ho-ho, gimik-gimik bawa kertas ke Koni Rahakundini dibawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kesian juga. Analisa gua kasus Hasto untuk menutupi ulah Sri Mulyono. Analisa yang ngawur. Kenapa kasus Hasto dikaitkan dengan ulah Mulyono? Tidak ada urusannya. Pak Mulyono itu sudah tenang. Lihatlah beliau lagi happy bersama cucu. Kenapa kalian kambing hitamkan terus? Iya. Kasus Pak Hasto itu berhubungan dengan KPK. KPK tidak mungkin menetapkan seorang sebagai tersangka jika dia tidak punya bukti yang kuat. Kalau bersalah, terus salahkan Mulyono, itu analisa dari mana? Buktikan jika itu ulah Mulyono hingga KPK tetapkan Hasto sebagai tersangka. Jangan omong-omong. Loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya, bukan lagi indikasi Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh.
Nah, itu dia ya kan guys. Ya memanglah pendukung Hasto ataupun ya simpatisan PDIP ini ya membela Hasto dan menuduh Pak Jokowi lah di balik semua ini. Tetapi itu adalah tuduhan ngawur ya kan. Ya, kalau kita tahu kalian sudah dengar tadi ya kan tuduhan-tuduhan dari dulu Pak Jokowi ingin 3 periode, siapa yang menggorengnya? Ya dia juga ya kan. Padahal Pak Jokowi sudah jelas-jelas mengaku ya kan. Ya, tidak pernah ya mau 3 periode. Tanyakan ke Puan, tanyakan ke Bu Mega, tanyakan ke partai-partai dan di mana, kapan, sebutkan. Jangan membuat framing jahat. Itu kata Pak Jokowi. Ya memang iyalah ya kan. Aku juga nggak pernah gitu ya kan anggap Pak Jokowi yang mengatakan ingin 3 periode karena sudah jelas dulu Pak Jokowi mengatakan kalau siapa-siapa yang bilang kayak gitu itu tandanya ingin menampar muka saya ya. Ya itulah ya ibaratnya kurang lebih seperti itulah perkataan Pak Jokowi dulu ya kan guys. Nah, tetapi ya gimana nih guys ya menurut kalian? Akankah Hasto benar-benar ya kan akan membongkar ya ada petinggi-petinggi negara yang katanya sudah membuat video berpuluh video untuk membongkar kasus korupsi yang terlibat petinggi-petinggi negara. Kita lihat aja nanti apakah itu hanya omon-omon atau hanya untuk gertakan saja. Kita tunggu aja nanti ya. Kita sebagai rakyat memang menunggu-menunggu ya kan. Video ya itu dirilis. Ya kalau boleh secepatnya ya Pak Hasto biar kita tahu kalau ya mungkin ada berpuluh-puluh video, satu aja dulu ya untuk dirilis. Nah, nanti kita bisa nilai benar apa tidak ya kan. Dan kalau Pak Hasto ingin dibela ya ayo keluarkan videonya. Kalau kita merasa Hasto benar ya kita akan bela Hasto ya kan. Tapi kalau itu merasa ngarang ngawur ya udah stop aja jangan keluarkan video seterusnya. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian tentang Hasto ya silahkan komen di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.